Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa hadir bersama, berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Coba perhatikan, saya mau nanya, siapa nabi yang lahirnya di hutan? Di hutan, nabi yang lahirnya di hutan. Ada yang bisa? Ya. Siapa? Nabi yang lahirnya di tengah hutan. Ada yang tahu? Belum dapat. Kedua, nih kata kunci yang kedua. Setelah lahir di tengah hutan, dialirkan di atas sungai. Siapa? Nabi Musa alaihis salam. Ya. Nabi Musa lahirnya di mana? Di tengah hutan. Kenapa lahirnya di tengah hutan? Takut dibunuh. Siapa yang bunuh? Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Suatu malam dia mimpi. Mimpinya akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan nanti mengambil alih kekuasaannya, yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka bangun pagi, Fir'aun perintahkan kepada seluruh tentaranya untuk mengawasi ibu-ibu dari Bani Israel yang sedang hamil. Begitu nanti lahir dijagain tentaranya Fir'aun. Kalau lahir anak perempuan aman, dibiarin. Tapi kalau lahir anak laki-laki langsung dibunuh, dipenggal leher. Ibunya Nabi Musa itu ketakutan, sedang hamil, kabur sama kakaknya Nabi Musa yang perempuan di tengah hutan. Sampai di tengah hutan lahir. Sudah lahir bingung juga, nanti ini bayi kalau dibawa ketahuan sama tentaranya Fir'aun tetap akan dibunuh. Bingung dia. Maka Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa supaya Nabi Musa ini, bayi yang baru lahir ini, ditaruh di satu kotak, ya, dicakepin tempatnya, lalu nanti dialirkan di atas sungai Nil. Kata Allah, nanti ibunya Nabi Musa akan ketemu lagi dengan Nabi Musa. Jangan takut. Maka dengan berat hati Nabi Musa dibungkus, ya, ditaruh di kotak, lalu dialirkan di sungai Nil. Setelah dialirkan, siapa yang menemukan? Siapa yang menemukan? Istrinya Fir'aun. Maka dibawalah ke istana Fir'aun. Ya, sampai di istana Fir'aun, Nabi Musanya nangis. Terus saja nangis, nggak berhenti-berhenti. Datang satu orang ibu yang menyusui, coba dipasangin, masukin ke mulutnya, nggak mau. Datang lagi ibu-ibu yang baru, datang lagi, terus sampai ribuan ibu-ibu datang itu, ya, supaya Musanya berhenti nangis, nggak mau. Lalu kakaknya Nabi Musa yang perempuan ini datang ke istana. Bu, mau nggak Pak, saya tunjukkan ini ada ibu barangkali cocok, kata dia begitu. Ya, barangkali cocok. Oh ya, bawa sini, bawa. Dibawalah ibunya Nabi Musa. Begitu masukin ke mulutnya, oh, asinya langsung Nabi Musa diem. Wah, diem dia, nyusu kenceng banget nyusunya.
Kata istrinya Fir'aun, kamu nggak usah kemana-mana ya Bu, kamu di sini aja, di istana. Padahal dia nggak tahu itu siapa? Ibunya Nabi Musa. Di mana lahirnya? Di hutan. Susah atau tidak? Ada bidan nggak di tengah hutan? Ada bidan? Ada dokter? Nggak ada. Coba saya mau nanya, siapa di antara kalian yang lahirnya di tengah hutan? Angkat tangan. Habis itu ditaruh di Kalimalang. Ada nggak? Ada nggak yang lahir di tengah hutan? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Atau ada yang lahir di gunung? Ada. Coba angkat tangan yang lahir di gunung. Mana? Ada. Alhamdulillah ya. Itu cerita yang pertama. Coba dengarkan ya. Jadi ternyata Nabi Musa itu di mana lahirnya? Di tengah hutan. Di tengah hutan banyak harimau. Banyak nggak? Banyak ular. Banyak nggak? Wah, kira-kira mau nggak digigit ular? Nggak mau. Makanya serem ya. Tapi alhamdulillah. Yang kedua, nih lihat pertanyaannya. Siapa yang nabi yang dibuang di dalam sumur? Nabi Yusuf. Pintar. Nabi Yusuf alaihis dibuang di dalam mana? Udah gede apa masih kecil? Masih kecil. Nabi Yusuf. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Berapa saudaranya Nabi Yusuf? Berapa? Hah? 11. Pinter. Wah, pinter dia. Masya Allah 11. Nih ada gocap. Wah. Sini cepetan. Ada. Masya Allah. Keren. Wah. Hebat. 11 tuh. Alhamdulillah. Wah, keren. Berapa saudaranya Nabi Yusuf? Ada 11. Laki-laki semua. Nabi Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin namanya. Dua-duanya itu dari ibu yang lain. Nabi Yakub itu istrinya banyak. Ya, yang 11 ini dari istri yang lain, yang dua ini kakak beradik Yusuf dan Bunyamin. Itu satu ibu. Suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpinya? Ada matahari, ada bulan, ada bintang 11. Itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Masih kecil dia. Pagi-pagi cerita kepada bapaknya, ayah, tadi malam Yusuf mimpi. Mimpi apa mimpinya Yusuf? Aku melihat ada matahari, bulan, lalu bintang 11 bersujud kepadaku. Kata Nabi Yakub, Yusuf, jangan cerita mimpimu kepada saudaramu yang lain ya. Jangan cerita. Oh iya ayah. Nabi Yusuf diam aja nggak cerita. Tapi sejak mimpi itu ayahnya tambah sayang kepada Nabi Yusuf. Karena tambah sayang ini kakaknya yang lain tuh iri hati. Maka mereka bersepakat, udah Nabi Yusuf ini kita bunuh aja. Ayah kita lebih sayang dia daripada kita. Katanya begitu. Yang lain bilang jangan dibunuh. Itu kan saudara kita juga. Udah buang aja di sumur, ntar kita bawa. Nah, akhirnya suatu hari mereka ngomong dengan ayahnya, ayah, ya kami mau ajak Nabi Yusuf nih jalan-jalan, ya. Kata ayah, jangan, ntar kamu nggak bisa jagain. Enggak, kita aja banyak, udah gede-gede, ntar kita jagain. Akhirnya, bawalah pergi. Begitu bawa pergi, apa yang terjadi? Nabi Yusufnya dimasukin ke dalam sumur. Bajunya diambil, terus digosokin pakai darah binatang. Nabi Yusuf ditaruh dalam sumur. Mereka pulang, sampai di rumah nangis-nangis. Ayah, kenapa? Yusuf dimakan singa. Nih bajunya berdarah-darah.
Ayahnya udah nggak bisa ngomong. Ya Allah, anak saya. Tapi hati kecilnya nggak percaya. Kenapa? Ini baju yang dibawa nggak ada bekas gigitan, nggak ada bekas sobek, gitu nggak ada. Ini masih utuh bajunya. Banyak darah tapi masih utuh. Lah kalau digigit harimau kira-kira ada nggak ya sobek? Ada. Ya, tapi mau bagaimana ini? Udah, ya Allah, pasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, waduh, nangislah bapaknya. Ya, lalu tiba-tiba dan lewatlah situ orang-orang yang lewat di padang pasir itu, para pedagang. Sampai di sumur itu tempat mereka ngambil air, berhenti di situ. Masukin embernya ngambil air. Begitu diangkat berat banget lah. Seember ini berat. Ditarik, Masya Allah. Nyampe di atas, anak kecil. Masya Allah, udah putih, ganteng, hidungnya mancung. Waduh, cakep banget. Kata mereka, wah kita dapat anak kecil, lumayan. Ntar kita jual. Gitu. Jual aja, jual gitu. Lumayan dapat duit. Maka dijuallah, mereka pergi ke Mesir. Di Mesir Nabi Yusuf dijual. Nabi Yusuf dijual. Jelas? Siapa yang ditemukan dalam sumur? Nabi Yusuf. Siapa yang lahirnya di hutan? Ngantuk dia. Aduh. Siapa yang lahir di hutan? Nabi Musa. Siapa yang dimasukin ke dalam sumur? Nabi Yusuf alaihis. Tapi setelah dewasa jadi apa? Jadi nabi. Alhamdulillah. Paham nggak ceritanya ini? Sengaja saya cerita ini. Maksudnya apa? Banyak orang waktu masih kecil susah, nanti ketika dewasa jadi orang hebat. Siapa yang waktu masih kecilnya susah? Syaratnya satu, jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca, artinya belajar. Saya mau nanya, siapa yang kemarin ranking 1? Ya, nggak ada. Hah? Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya Allah. Siapa yang ranking 40? Tuh ada. Muridnya 35, dia ranking 40. Allahu Akbar. Ayo, manjadda. Siapa yang sungguh-sungguh pasti. Nih, Nabi siapa tadi yang lahir di hutan? Nabi Musa. Susah tidak? Masya Allah. Tapi ujungnya jadi apa? Nabi. Jadi banyak orang sukses itu orang yang memang dari keluarga yang tidak mampu. Dari orang yang susah, makan aja susah, mau tidur aja susah, tapi anaknya tetap semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Insya Allah tahun depan santunan lagi, ya. Nah ini di data nih, siapa yang tahun depan ranking 1, bonusnya ditambahin sama panitia. Ya, siap nggak? Siap nggak? Apalagi yang hafal juz 30, wah itu bonusnya banyak dari panitia. Udah hafal yang hafal juz 30 ada? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wah, PR nih, PR. Ya, jadi ini tahun depan dikasih. Jadi undangan, santunan. Siap-siap yang hafal juz 30, yang ranking 1. Ya. Untuk apa? Supaya menjadi orang hebat, menjadi orang sukses. Siapa yang lahirnya Nabi lahir dalam keadaan yatim? Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya, 2
2 bulan di kandungan, wafat ayah. Betul nggak? Betul nggak? Jadi Rasulullah yatim nggak? Rasulullah yatim nggak? Sukses? Sukses? Nah gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang sukses itu kebanyakan orang yang hidupnya susah. Tapi kata kuncinya 2 nih ya. 2 kalau saya kasih. 1, jangan ninggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan malas belajar. Ini calon orang-orang hebat ya. Insya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian ya, memang ini menyantuni anak yatim luar biasa. Allah mengilustrasikan dalam Al-Quran, orang yang punya peduli terhadap anak yatim itu seperti orang, kata Allah, yang mendaki gunung dan susah. Ya, falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Siapa, kata Allah, mengapa mereka tidak menjalani jalan yang mendaki dan sukar? Di mana jalan yang mendaki dan sukar? Gunung Rinjani. Iya kan? Ada nggak kemarin yang jatuh? Dari mana itu yang jatuh? Dari Brasil, ya kan? Ya, mendakinya susah. Banyak tebing kanan kiri. Kalau jatuh, wah, pindah ya. Pindah alam tuh kalau jatuh. Orang yang di jalan Allah itu, kata Allah, yang menyantuni anak yatim, perhatikan orang miskin, itu seperti orang yang mendaki. Lagi sulit, pendakiannya susah. Artinya apa? Memang tidak semua orang terbuka hatinya untuk nolong anak yatim. Tidak semua orang terbuka tangannya untuk berbagi dengan anak yatim fakir miskin. Tapi bagi mereka yang terlibat di situ, kata Allah, pahalanya sangat besar. Pahalanya luar biasa. Maka kita doakan mudah-mudahan para donatur semuanya panjang umur, sehat badan, rizkinya barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa nanti semangat ya, insya Allah, supaya terus belajar. Mudah-mudahan tahun depan ada yang ranking 1, ada yang hafal juz 30, nanti panitia bonusnya ditambahin ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.